pasti adalah semua mobil pasti bakal bisa kita pakai asal berani. Asal berani aja ya. Gitu. Gampang banget mak-mak, gampang banget yang mau belajar mobil. Persiapkan mentalnya. Gampang banget. Ini nyetir mobil itu segampang itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel saya Kang JM. Nah, hari ini saya sedang berada di mobil Avanza tahun 2011. Nah, di video sebelumnya kan saya pernah membahas tentang bagaimana respon emak-emak mengendarai mobil Matic. Nah, sekarang saya akan coba bertanya kepada emak-emak yang mengendarai mobil manual di Avanza ini, seperti itu ya. Tentunya pasti akan ada perbedaan yang nanti harus menjadi pengetahuan untuk mama sekalian, terutama yang baru belajar memakai mobil manual seperti itu. Di video ini kita akan bahas bagaimana cara untuk mengendarai, terutama untuk ibu-ibu. Dan seperti biasa drivernya adalah Ibu Resti. Halo Bu Resti. Halo. Oke, nah sekarang kita akan coba langsung aja ya, jangan di skip. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pengen tahu respon daripada emak-emak memakai mobil Avanza manual ya, seperti itu. Nah, tentunya akan ada perbedaan-perbedaan dari mulai gaya menyetir dan juga responnya seperti itu. Dan silakan dimulai. Oke, selamat siang emak-emak di seluruh Indonesia yang usianya masih seusia saya ya, anak 2 usia 30-an ke atas. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mengendarai mobil manual seperti ini adalah yang pertama, keberanian kita. Kita harus berani dulu. Jadi jangan sampai belum apa-apa udah panik duluan. Nah, itu emak-emak itu belum apa-apa udah panik duluan. Jadi harus berani dulu. Berani dulu. Ketika orang lain bisa, pasti kita juga bisa ya. Aku akan ngasih tahu nih cara-caranya bagaimana untuk memakai mobil manual secara singkat insya Allah. Yang harus emak-emak tahu di mobil ini yang penting-pentingnya aja ya. Yang pertama adalah yang pasti kunci mobilnya berada di sini. Nah, udah gitu jangan lupa pakai dulu seat beltnya sampai truk, nah sampai kayak gitu. Udah gitu kunci dulu pintunya. Nah, memastikan semuanya harus aman. Setelah itu ini adalah klaksonnya. Nah, ini klaksonnya. Di sini ada AC, di sini juga ada tanda peringatan ketika memang kita mendadak berhenti atau Darurat ya. Darurat gitu, seperti itu. Terus juga di sini juga ada buat ketika hujan. Nah, ini Wiper. bahaya sekali. Nah, ini kalau ini 2 kali. Nah, ini makin ini. Jadi semakin dikebawahin, ini semakin terus gitu ya. Nah, cara ininya ke atasin lagi aja. Nah, kayak gitu. Terus di sini juga ada buat lampu. Jadi kita tinggal putar aja kayak gini. Tuh. Lampu seperti ini ya. Kalau ini kan lagi siang ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nggak di zoom ke sini. Nah, ini kalau lampu kayak gini ya. Tuh, ini kalau lagi siang itu kan nggak kelihatan. Terus kalau misalnya nih kita lagi mau nyalip, ini kita dim seperti ini. Nah, itu biasanya teng-teng, nah kayak gitulah, teng-teng lah kayak gitu ya. Nah ya, udah gitu yang harus diperhatikan lagi adalah giginya dan rem tangan. Giginya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nih yang harus diperhatiin nih sama mama. Kalau 1 berarti ke depan, 2 ke belakang, 3 ke depan lagi, 4 ke belakang lagi. Nah, kalau mau mundur berarti ke belakang yang R ini nih ya. Kalau aku belum bisa nih gunain yang nomor 5 ini. Katanya itu kalau di jalan tol atau memang kecepatannya agak di atas itu gitu ya. Kadang-kadang kalau di ini cuma 3 di 4 aja udah cukup gitu. Kalau di jalan kampung 2 atau 3 kayak gitu ya. Terus untuk ininya, untuk manual perhatikan Pedal.
pedalnya yang ini adalah gas, yang ini rem, yang tengah ya, ini adalah kuplingnya. Kaki kanan untuk Gas, kaki kanan juga untuk rem. Nah, yang kaki kiri ini untuk kupling. Jadi kaki kiri ini nggak perlu ke sini, di sini aja di kupling aja. Nah, ini ya perbedaannya ketika manual sama matic itu ya seperti itu. Ketika ini dua-duanya harus main. Oke, lanjut kita akan masuk langsung aja. Kalau ini tempat duduknya udah nyaman, ininya juga udah enak, berarti kita lanjut aja. Nah, caranya adalah yang pasti nyalain dulu mesinnya. Mesin udah nyala, tandanya seperti ini. Tandanya seperti ini berarti dia sudah nyala ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung mengemudikannya ya. Yang pertama kita di kupling, terus di rem, karena memang ini turunan. Jadi kita walaupun nggak ngegas juga ini pasti akan jalan. Kita perhatikan di belakang ketika nggak ada mobil, berarti kita oke. Siap. Kita masukkan kupling. Ini agak cepat ya. Kita masukkan kupling, terus kita masukkan gigi satu, kan kiri depan. Udah gitu kita di rem dan kita akan maju. Nah, ketika maju ini walaupun kuplingnya dibuka sedikit. Nah, buka sedikit. Terus kita pindahin dulu nih giginya ke nomor 2 biar enak. Nah, pindahin giginya ke nomor 2. Kita perhatiin belakangnya. Ini masih turunan. Jadi ketika masih turunan, kupling dibuka juga. Walaupun kita hanya hanya rem, ini dia masih jalan. Walaupun masih cuman rem doang nih. Kita rem doang tuh. Saya nggak mencet lagi kupling ya. Nggak mencet lagi kupling karena memang ini udah bisa. Nah, nanti di depan sana ada apa namanya? Ada tanjakan ya, ada tanjakan. Jangan panik. Mak jangan panik. Ini seperti besar, tapi sebetulnya ini tuh kecil. Jadi enggak selebar gimana, enggak, itu yang saya pikirkan ketika lagi nyupir. Nah, ini udah mulai ini, kita gas. Kita langsung gas juga bisa. Kita langsung gas bisa. Tuh. Jadi gasnya juga cuman ditempel aja, ditempel. Gasnya cuman ditempel. Nah, ini turun lagi, rem lagi. Semudah itu. Ini semudah itu loh. Gas lagi. Nanti kalau kira-kira mesinnya udah neng tek tek, nah baru kalau kayak gitu kita pakein lagi kuplingnya. Kayak gitu ya, tuh gampang banget. Nah, sekarang udah kayak gini kita oper ya, oper gigi ketiga. Tiga itu kemana? Lupa lagi aku. Udah lama nggak pakai ini ya. Sebentar ya. Depan, awas tuh, lubang. Nah, gigi 3 itu adalah mana ya? Oh iya, kita oper ke gigi 3. Masukin kupling agak cepat ya, ke depan dan ke kanan depan. Nah tuh, jadi rada karena akunya emang udah nggak biasa pakai manual, jadi agak begitu. Cuman itu dengan kitanya sering pakai, itu juga akan kerasa sendiri karena bawaan mobil itu beda-beda. Ada yang dia kuplingnya dalam, ada yang enggak. Yang pasti adalah semua mobil pasti bakal bisa kita pakai asal berani. Asal berani aja ya. Tuh. Gitu. Gampang banget mak-mak, gampang banget yang mau belajar mobil. Persiapkan mentalnya, gampang banget. Ini nyetir mobil itu segampang itu. Jadi bagi mama nih yang punya suaminya pada punya mobil, jangan dibiarin aja. Ayo papa, ajarin nih ibu untuk belajar mobil. Karena kalau kita bisa, kalau suami kita sakit, kita nggak akan harus ini ke orang lain gitu ya, harus minta tolong ke orang lain. Kita sendiri yang ini.
Terus namanya juga kalau bisa apa-apa ya, ilmu apapun itu kalau kita bisa, itu nggak akan berat lah buat kita gitu, enak lah buat kita kalau bisa apa-apa juga. Oke sahabat, demikian informasi untuk hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi untuk selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.